dong. Nah, tapi sekarang yang muncul justru ada pacar baru gitu. Kan ini anak di bawah umur, harusnya kan di recovery mentalnya dulu menurut saya. Tunggu aja di umur 18 kalau memang dia sudah ada pasangan, ya udah nggak apa-apa. Saya dan membela Fadil itu dengan niat ikhlas. Dan saya bilang, kalau ada fakta yang konkret, jelas, nyata, tak terbantah, bahwa ada di situ yang dibangun oleh seorang wakil, 1000% kami tinggalkan. Tapi karena ada keraguan kami tentang keterangan Loli, makanya kami ajukan penangguhan. Makanya belum kami lepas. Karena saya butuh itu. Memang saya minta NM, tolong dong buat si Loli buat video. Tapi videonya tidak transparan begitu. Gitu. Loh. Yang saya minta kan Om Rasman, kan itu yang saya minta. Om Rasman, saya Loli. Dengan yang biasa ke saya. Mohon maaf Om, Loli udah merepotkan Om. Sampai Om dilaporkan oleh mami saya. Saya akan minta mami untuk cabut laporan. Contohnya ini, karena yang datang dari Om Loli, sampai Om dipukul. Saya minta maaf Om. Saya sekarang udah hidup nyaman Om. Memang kami selama ini ada sesuatu sesuai dengan BAP saya, nggak perlu dia bilang semua. Sesuai dengan BAP saya itulah yang benar Om. Terbaru. Saya kalau itu, saya percaya. Dan baru saya lihat nanti mimiknya, pokoknya dia punya performa atau sikap dia itu saya akan lihat. Nah, sepanjang itu belum terjawab. Kan yang saya bilang Om Rasman, saya begini-gini kan itu bukan dia video seperti sekilas itu. Jadi gini, saya kan bukan mendampingi, walaupun saya termasuk dalam tim pembelaan itu. Yang selalu mendampingi itu Rahmat. Sebenarnya apa yang menjadi pembuktian sehingga Fadil ditahan? Dari statement rilis yang disampaikan oleh Humas, ditemukan bahwa benar adanya atau pengakuan dari Laura. Loli bahwa memang pernah melakukan menggugurkan. Apakah makan pil, apakah dokter, itu kita tidak tahu. Okay. Jadi apapun alasannya, Loli sudah, walaupun dia di bawah umur, dia bukan anak-anak, walaupun belum dewasa. Jadi dia sudah melakukan pelanggaran hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 60, ya. Nah, di dalam Islam, di sini kan ada dua hukum positif sama hukum Islam, ya. Di mana anak-anak di bawah umur tetap melanggar hukum dan tetap dipidana, Okay. ya. Itu hukumnya tidak delik aduan, delik umum. Dia sudah mengakui dia menggugurkan, sehingga dapat dibuktikan bahwa dia benar menggugurkan. Kenapa? Majideh ditahan. Itu 1 kali 24 jam seharusnya Loli ditahan. Oh iya. Iya Iya, dong. semangat Yang banget. punya hamil siapa? Yang menggugurkan apakah Majideh? Enggak lah, Apa Bu. sih Fadil ya? Fadil, seandainya dia menyuruh atau memaksa atau apapun alasannya, Fadil ikut serta dalam menggugurkan aborsi itu. Bukan Fadil pelakunya. Apalagi indikasinya dia cerita dia mau aborsi sambil video call. Berarti pelakunya siapa? Loli. Bagaimana hukum dibangun oleh penyidik di Jakarta Selatan? Loli tidak dilibatkan sampai detik ini. Loli itu dia anak-anak tapi dia dewasanya terlalu cepat. Kita lihat videonya dengan orang di Jerman, Ya kan? ampun, ibu Dia ini. ke pub, ya kan? Kemudian apa yang dilakukannya semua sudah perbuatan orang dewasa. Nah, sekarang dia hamil. Harusnya dia kompromi dulu.
Ya, kalau seandainya itu adalah dipaksa atau disuruh Fadel ikut serta. Pelaku utamanya tetap Loli. Jadi dalam hal ini Walaupun dipaksa. Nikita Mirzani jangan puas dulu, tidak ada yang kebal hukum. Ya, sekali lagi, siapa yang menanam itu yang, siapa yang menabur itu yang menuai. Tabur tuai, kau akan terima Nikita Mirzani. Okay. Maaf, dalam hal ini seolah-olah Nikita Mirzani ini juga seperti Hotman Paris ya, sama-sama kebal hukum kayaknya. Udah dipukul Rasman sampai sekarang belum diproses. Nah, menggugurkan Loli masa. Namun proses hukum tetap jalan bahwa Loli adalah pelaku tersebut. Pelaku utama katanya. Ini tidak delik aduan, ini delik Delik umum. umum. Tolong dijabarkan dan dibangun konstruksi hukum. Bagaimana, kenapa Fadel yang dijerat karena anak di bawah umur boleh kok kena pidana karena sudah melanggar hukum gitu. Kan equality before the law, tidak ada yang kebal hukum. Hari ini tanggal 20 Februari merupakan jadwal sidang lanjutan dari Rasman. Dan sepertinya live Rasman ini tadi malam. Udah mau sidang hari ini tapi sempat-sempatnya mengurus pacar baru dari Loli. Kita berbicara mengenai moral. Kenapa sih Nikita Mirzani sudah mengizinkan Loli untuk punya pacar baru? Katanya masih di bawah umur. Kenapa sudah diperbolehkan mempunyai pacar? Waduh, si Rasman semua hal diurus ya. Sekarang pacar barunya Loli diurus juga, dibahas juga sama Rasman. Dan kalian sadar gak sih? Ada statement dari Rasman yang seolah-olah atau diduga sedang menghasut pacar barunya Laura. Istilahnya begini, hati-hati loh, kamu pacaran sama anaknya Nikita Mirzani. Nanti kalau ada apa-apa, takutnya kamu dilaporkan. Itu kan seolah-olah menakut-nakuti pacar barunya Loli untuk segera menjauh dari Loli. Dan di sini sepertinya Pak Rasman itu tidak setuju atau istilahnya cemburu. Kok sama Fadel Nikita Mirzani nggak setuju ya? Tapi sama yang baru ini si Nikita Mirzani langsung approve. Jelas beda Pak Rasman. Kan sudah terlihat jelas ya, Nikita Mirzani itu nggak setuju punya mantu seperti Fadel. Itu saja kok jawabannya. Namanya seorang ibu kepengen anaknya itu menikah dengan seseorang yang kalian tahu lah seperti apa. Biasanya setiap orang itu mempunyai standar masing-masing dari segala aspek. Itu semua diperhatikan. Jadi wajar dong kalau Nikita Mirzani nggak setuju. Terus kalau Anda berkata, Loli juga kan sayang sama Fadel, cinta sama Fadel. Kenapa orang tuanya ini suka banget ikut campur urusan anak? Pacaran mereka itu nggak sehat, Pak. Ada hubungan badan berkali-kali. Loli kan masih di bawah umur, tapi sudah ada proses itu. Kemudian ada proses abortion sebanyak 2 kali. Itu kan udah nggak sehat namanya, Pak. Dan jangan disama-samakan, Pak, cowok A dan cowok B. Dan jangan pernah beranggapan bahwa pacar barunya Loli akan bersikap sama. Tidak. Semua orang itu berbeda, tidak bisa disamakan, Pak. Kemudian tadi ada rayuan maut nih dari Pak Rasman. Kemarin Laura sudah press conference walaupun sedikit, dan isinya itu tidak sesuai dengan harapan Pak Rasman. Jadi kata Pak Rasman, di isi video itu harus ada ucapan terima kasih untuk Rasman. Waktu kemarin si Laura ini kabur dari safe house, kemudian seolah-olah ditolongin oleh Pak Rasman. Makanya di situ Rasman meminta kepada Laura untuk membuat video seperti yang diinginkan oleh Rasman. Bahkan tadi semacam ada rayuan gitu ya, meminta kepada Laura untuk ngomong sama ibunya agar segera mencabut laporan NM kepada Rasman. Bagaimana menurut kalian guys? Statement terbaru dari Rasman tentang Laura dan Nikita Mirzani serta pacar baru dari Laura. Terus yang kedua, video dari seorang pengacara. Ibu ini adalah timnya Rasman, pengacaranya Rasman. Ada kalimat yang membuat saya terheran-heran. Walaupun dalam artian ya, si Fadel yang diduga memaksa Loli untuk melakukan abortion, tapi pelaku utamanya tetap Loli, kata ibunya. Loli juga harus ditahan. Bagaimana ini para penyidik
di Polres Jakarta Selatan. Kenapa si Loli juga nggak ditahan? Loli itu pelaku utamanya. Walaupun usianya di bawah umur, tapi tetap bisa dipidana. Loli itu memang di bawah umur, tapi sudah bukan anak-anak. Ya memang betul sih, Loli sudah remaja, bukan anak-anak lagi. Tapi ini konteksnya bukan soal anak-anak, Bu, tapi di bawah umur. Jadi kita harus berpatokan kepada hal itu. Kemudian ada statement dari Ibu Eli Danetti. Untuk anak-anak bisa terkena Undang-Undang Nomor 60. Anak-anak yang melawan hukum tetap melanggar hukum dan tetap dipidana. Karena ini delik umum dan dia sadar mengakui. Maksudnya si Laura sudah mengakui bahwa memang ada proses aborsi itu. Tadi Ibu Eli Danetti juga kan sempat komplain gitu ya kepada penyidik di Polres Jakarta Selatan. Bagaimana ini penyidik membangun sebuah hukum? Kenapa si Laura sampai dengan detik ini tidak ditangkap? Ibu seolah-olah menggurui ya para penyidik yang bekerja secara profesional di sana. Ada alasan dari mereka kenapa sampai dengan saat ini si Laura tidak ditahan. Jadi janganlah kita mengatur-ngatur mereka gitu ya, seolah-olah kita yang lebih tahu daripada mereka. Mereka itu sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Mereka juga sudah tahu apa yang harus dilakukan. Mereka juga sudah tahu kisi-kisi keputusan-keputusan apa yang akan diambil ke depannya. Mereka itu sudah paham, Bu. Mereka itu bekerja nggak sebentar. Ada proses-proses yang mereka lakukan. Tadi juga ada statement dari Ibu Eli Danetti kepada Nikita Mirzani. Nikita Mirzani, jangan senang dulu Anda. Jangan kau senang dulu, kata Ibu Eli Danetti. Ada hukum tabur tuai. Tidak ada yang kebal hukum. Maksudnya, Laura itu tidak akan lolos dari jeratan hukum. Loli pasti juga akan dihukum. Jadi semacam ada warning gitu ya dari Ibu Eli Danetti kepada Nikita Mirzani dan juga Laura. Kita tunggu respon dari Nikita Mirzani. Apakah Nikita Mirzani merespon atau hanya menganggapnya seperti angin lalu?